Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik calon siswa SMK Muhammadiyah 1 Klaten yang saya hormati, perkenalkan kami bagian kurikulum akan memperkenalkan tentang kurikulum di masa MPLS pada tahun ini. Ya, mohon maaf, dalam MPLS ini kami tidak bisa menggunakan secara langsung dan ini harus melalui daring. Oleh karena itu, mohon nanti siswa-siswa semua bisa untuk menyimak dan memperhatikan apa atau materi yang ada di kurikulum ini. Namun sebelumnya, perkenalkan kami akan memperkenalkan bahwa nama saya adalah Bapak Suranto, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Maka di sini Pak Suranto mengenalkan tentang kurikulum untuk di masa MPLS untuk anak-anakku semuanya. Sebagai pengingat, Pak Suranto yang bagaimana? Pak Suranto itu di sekolah itu yang mempunyai ciri khas khusus, yaitu yang berambut putih. Nah, ini untuk mengenal bahwa Pak Suranto bagian kurikulum adalah si rambut putih. Itu ya anak-anakku semuanya. Oke, mari kita masuk kepada materi kurikulum. Ya, kurikulum itu apa toh? Sebetulnya kurikulum itu memang untuk secara pengertian secara umum diartikan bahwa kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan atau di sini pihak sekolah, di mana di dalamnya terdapat rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Untuk program keahlian atau program studi yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara ini ada 5 program keahlian. Yang pertama adalah teknologi konstruksi dan properti. Lalu yang kedua ada teknik pemesinan atau sekarang dikenal dengan teknik mesin. Lalu ada teknik ketenaga listrikan atau teknik listrik. Kalau yang kelas 11 dulu adalah instalasi tenaga listrik. Kalau sekarang ini adalah teknik ketenaga listrikan. Dan yang keempat adalah pengembangan perangkat lunak dan JIM. Selanjutnya untuk yang kelima, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi untuk anak-anakku semuanya, untuk kurikulum tahun ini, karena sekolah kita adalah merupakan sekolah keunggulan, jadi kurikulum kebetulan pada tahun ini adalah berubah. Ya, perubahan tentang nama. Kalau dulu teknik komputer jaringan, sekarang ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Lalu kemarin ada teknik perangkat lunak, sekarang namanya adalah pengembangan perangkat lunak dan JIM. Dan itu, jadi ada 5 program keahlian. Selanjutnya, muatan-muatan untuk materi pelajaran atau struktur kurikulum. Di sini nanti ada muatan umum yang dikenal dengan muatan A, dan yang B adalah muatan kejuruan, di mana mata pelajaran dengan materi yang umum itu mata pelajaran itu sama dengan yang dimiliki oleh SMA. Ya. Yang membedakan antara SMA dan SMK atau kejuruan adalah yang muatan B, itu ada muatan kejuruan. Jadi muatan kejuruan itu nanti akan memuat mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Nah, untuk kurikulum sekarang ini, ya, ini akan memasukkan yaitu namanya penguatan profil pelajar Pancasila, ya, penguatan profil pelajar Pancasila serta pengembangan karakter dan budaya kerja. Lalu secara terperinci muatan mata pelajaran A itu yang mana? Nah, ini secara terperinci. Oke. Untuk
muatan pelajaran umum atau yang A itu ada 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, itu nanti. Lalu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dikenal dengan PPKN. Lalu yang ketiga pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau penjasor. Yang kelima sejarah, dan yang keenam adalah seni. Kalau yang tahun dulu itu adalah seni budaya, sekarang adalah seni. Selanjutnya untuk yang kelompok mata pelajaran kelompok B itu adalah kejuruan yang meliputi yang satu adalah pelajaran matematika, dan yang kedua pelajaran bahasa Inggris, yang ketiga pelajaran informatika, dan yang keempat adalah proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Lalu yang kelima adalah kejuruan yang meliputi dasar-dasar kejuruan sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Selanjutnya yang keenam untuk yang bagian B itu ada proyek kreatif dan kewirausahaan. Itu nanti akan diterima di kelas 11, tapi untuk kelas 10 untuk anak-anak semuanya belum mendapatkannya. Juga nanti ada praktek kerja lapangan. Ini nanti anak-anakku akan menerima pelajaran praktek kerja lapangan yang ada di dunia industri, itu nanti di kelas 12. Selanjutnya nanti ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan itu nanti juga di kelas 11 dan 12. Selanjutnya yang ke-8 itu ada pelajaran yang dikenal dengan pelajaran muatan lokal. Muatan lokal untuk sekolah kita itu adalah pelajaran bahasa Jawa. Jadi untuk bahasa Jawa di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 semuanya itu ada, yaitu 2 jam pelajaran. Selanjutnya muatan C itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila, atau kalau dulu dikenal dengan pendidikan karakter. Nah, untuk pendidikan agama dan budi pekerti, sekolah kita SMK Muhammadiyah itu mempunyai ciri khusus pada sekolah kita. Di SMK Muhammadiyah 1 yaitu ada 6 apel, yaitu pelajaran ibadah, ada pelajaran tarikh, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, dan yang kelima bahasa Arab, dan yang keenam adalah kemuhammadiyahan. Selanjutnya, setelah nanti anak-anakku menerima pelajaran-pelajaran yang sesuai materi A dan B yang saya sebutkan tadi, nanti setelah diberikan, nanti diberikan yang namanya tes. Tes di sini ada tes formatif dan sumatif. Kalau dulu tes, kalau sekarang untuk kurikulum sekarang ini namanya asesmen. Jadi asesmen itu sama dengan tes. Tes formatif itu yang bagaimana, anak-anakku? Tes formatif di sini adalah tes pada saat anak-anak itu belajar dengan guru, itu ada mungkin ada kuis, ada tanya jawab dan sebagainya, diambil nilainya. Itu jadi tes formatif itu adalah tes yang diberikan berlangsungnya pada mata pelajaran bersangkutan. Dalam tes itu nanti mungkin anak-anakku bisa tuntas dan bisa tidak tuntas, atau bisa lulus atau tidak lulus. Di sini anak-anakku nanti pelajaran pada diadakan suatu tes, kalau tidak lulus, nanti perlu adanya yang namanya perbaikan atau yang dikenal dengan program remedial. Jadi sekali lagi, setelah nanti ada tes, nanti ada program yang namanya program remedial. Nah, di sini. Jadi sekali lagi untuk asesmen atau tes tadi, di akhir pembelajaran di setiap semester diharapkan peserta didik itu memiliki nilai tuntas. Kalau nanti ternyata mempunyai nilai yang belum tuntas,
maka wajib melakukan remedial atau perbaikan. Nah, nilai tuntasnya itu berapa? Nah, untuk sekolah kita paling tidak ya nilai tuntasnya dikatakan siswa itu tuntas apabila memiliki nilai 75 ke atas. Jadi nilai kalau belum 75 belum tuntas, maka perlu adanya perbaikan. Lalu bagi yang sudah tuntas bagaimana nanti? Nanti boleh ngikut lagi namanya apa itu pengayaan dan sebagainya. Untuk nilai tadi sebagai dasar untuk menjadikan peserta didik tadi naik atau tidak. Nah ini, jadi untuk naik dan tidak itu ditentukan oleh nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa semuanya sudah tuntas atau belum. Untuk syarat kelanjutan kelas untuk SMK kita paling tidak memiliki nilai setiap mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran diikuti dan di situ mempunyai nilai. Selanjutnya nilai yang diperoleh harus mencapai nilai tuntas. Minimal nilai ketuntasan kita adalah 75. Selanjutnya mempunyai nilai budi pekerti minimal baik atau profil pendidik Pancasila tadi mempunyai nilai minimal baik. Lalu presentasi kehadiran 90%. Maksudnya di sini walaupun nanti secara daring anak-anakku juga bisa untuk melakukan presentasi kepada guru masing-masing bahwa walaupun secara daring anak-anakku juga mengikuti dan absen kepada gurunya masing-masing. Demikian anak-anakku untuk perkenalan kurikulum pada kegiatan MPLS kelas 10 ini mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan nantinya bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik. Dari saya Bapak Suranto, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dan nanti siswa-siswa semua juga bisa untuk ditanyakan kapan saja. Ya, insya Allah Pak Suranto akan selalu bisa menjawab sebisanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.